Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Direktur Fenerbahce telah mendarat di Italia untuk membahas transfer Rafael Leao menurut sebuah laporan. Milan News melaporkan bahwa Fenerbahce akan bertemu dengan manajemen AC Milan dalam beberapa hari ke depan untuk menilai situasi Leao. Para petinggi klub Turki tersebut akan tinggal di Milan selama beberapa hari untuk membahas terkait biaya transfer dan margin kesepakatan tersebut. Galatasaray juga bisa melakukan langkah serupa sehingga tampaknya akan terjadi perang penawaran untuk penyerang Portugal itu. Saat ini belum ada pertemuan yang direncanakan dengan rombongan Leao dan pihak Leao masih menunggu perkembangan pembicaraan antara klub sebelum mengambil langkah masa depannya. Di sisi lain, Matteo Moretto dalam video di saluran YouTube milik Fabrizio Romano mengonfirmasi situasi tentang pertemuan tersebut. Berikut beberapa komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Dalam beberapa jam ke depan akan ada pertemuan langsung antara klub Turki dan Milan. Fenerbahce mengatakan bahwa mereka ingin membeli Leao, jadi niat dan tujuan mereka adalah mencapai transfer permanen. Namun masih ada beberapa hal yang belum pasti dan masih harus diselesaikan, terutama memahami tawaran yang akan mereka berikan kepada Milan. Namun mereka mengatakan kepada saya bahwa angka itu pasti tidak akan rendah. Dalam artian Fenerbahce datang dengan niat penuh untuk mendekati apa yang diminta Milan. Milan meminta sekitar 60 juta euro, tapi saat ini mereka tidak terlalu fleksibel tentang Leao. Mereka meminta angka tinggi dan tidak ingin menurunkannya, ungkapnya. Crystal Palace datang untuk mendekati Yusuf Fofana yang masa depannya masih belum jelas di AC Milan menurut sebuah laporan. Luca Biancin mengutip La Gazzetta dello Sport yang melaporkan bahwa Fofana ingin memiliki jaminan lebih banyak menit bermain pada musim 2026-27. Tujuan utamanya adalah tetap bertahan di San Siro, tetapi dia bersedia angkat koper jika ada klub lain yang dapat menjamin hal tersebut lebih dari Diavolo. Sekarang Palace disebutkan sedang memantau serius dan menjadikan gelandang timnas Prancis itu sebagai salah satu target buruan mereka. Fofana menginginkan posisi bermain sebagai gelandang yang lebih dalam dan bukan sebagai gelandang serang, tetapi keputusan akhir tentang masa depannya akan tetap menjadi milik Ruben Amorim. Sebelumnya Rossoneri menggelontorkan dana lebih dari 20 juta euro untuk mendapatkannya 2 musim lalu dari AS Monaco, maka mereka tidak akan bergeming kecuali ada tawaran yang mendekati nominal tersebut. Sementara itu, Besiktas dari Turki telah dikaitkan dengan sang gelandang dan beberapa aktivitas media sosial tampaknya telah menjadi pertanda. Ruben Amorim sangat menghargai Samuel Ricci dan tidak berniat melepasnya pada musim panas menurut sebuah laporan. Milan Vibes melaporkan bahwa Ricci dan Yusuf Fofana bukanlah dua pemain yang masuk ke dalam daftar terjual AC Milan musim panas ini. Beberapa pekan terakhir muncul rumor yang mengatakan bahwa mereka akan angkat kaki dari San Siro karena keduanya tidak terlalu cocok dengan skema yang digunakan Amorim. Kedua pemain itu bisa saja pergi sekarang atau akhir jendela transfer, tetapi tampaknya tidak ada seorang pun dari pelatih maupun manajemen yang ingin hal itu terjadi. Laporan tersebut melanjutkan bahwa Milan tidak berniat menjual Ricci yang mereka datangkan seharga 23 juta euro dari Torino, dan sang pelatih juga menghargai sang pemain. Meskipun terlihat masih kesulitan dalam peran double pivot saat menghadapi Celtic beberapa hari yang lalu, Ricci sendiri percaya diri dapat beradaptasi dengan Amorim. Namun semuanya masih harus dilihat bagaimana sikap final dari pelatih asal Portugal itu, di mana dia akan memainkan Ricci apakah bermain lebih dalam atau pemain sebagai box to box. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. AC Milan bertekad untuk mempertahankan Christian Komoto meskipun Bolonya datang merayu menurut sebuah laporan. Luca Biancin membahas tentang situasi Komoto di San Siro melalui akun X miliknya dengan menuliskan, Christian Komoto hampir akan tetap di Milan untuk musim 2026-27. Pembaruan kontrak signifikan dan starter melawan Celtic telah membawanya lebih dekat menjadi pemain permanen. Bolonya telah mengambil langkah untuknya, tetapi hingga saat ini belum ada hasil konkret yang dicapai, tulisnya. Di sisi lain, La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa posisi Komoto yang menjadi starter saat menghadapi Celtic sudah mempertegas posisinya di bawah asuhan Ruben Amorim. Selain itu, perpanjangan kontrak hingga 2031 tampaknya sudah cukup untuk membuat para penggemar yakin bahwa Rossoneri percaya kepada sang gelandang. Namun saat ini, lini tengah Milan sudah cukup gendut, tetapi beberapa pemain tampaknya akan segera angkat kaki dan Komoto seharusnya akan tetap bertahan di Milanello. Saat ini dia baru berusia 18 tahun dan bermain bersama sosok besar seperti Luka Modric dalam setahun tentu saja akan membantu perkembangannya.
AC Milan telah mengumumkan kemitraan premium baru dengan merek logistik DHL untuk musim depan. Diavolo membagikan pengumuman melalui website resmi bahwa mereka telah menjalin kerjasama dengan DHL dengan menuliskan DHL bergabung dengan klub sebagai mitra premium dan mitra logistik resmi, akan menjadi mitra prestasi tur pramusim 2026 dan juga akan mendukung layanan pengiriman baru untuk merchandise Rossoneri. Tulisnya, Milan akan menghadapi Inter, Chelsea, dan Manchester United dalam tur pramusim Asia Pasifik Eropa. Kolaborasi ini akan menyatukan dua merek yang diakui secara global, dengan Rossoneri memiliki lebih dari 600 juta penggemar di setiap benua dan DHL sendiri beroperasi di lebih dari 220 negara dan wilayah. Sekarang klub akan mempercayakan DHL Express untuk menjadi pengelola resmi mereka untuk semua pengiriman, baik itu 1 jam dari San Siro hingga pengiriman ke sisi lain planet bumi ini. Jadi jika kalian nih para Milanisti beli merchandise Milan lewat website, maka abang-abang DHL bakal muncul di depan rumah kalian untuk mengirim paket tersebut. AC Milan dan Fenerbahce terus berdiskusi tentang valuasi nilai transfer Rafael Leao menurut sebuah laporan. Milan News melaporkan bahwa Fenerbahce telah mengadakan pertemuan dengan pihak Rossoneri di Milano hari ini untuk memulai diskusi awal tentang bintang mereka. Namun ini masih merupakan diskusi awal dan pembicaraan lebih lanjut diperkirakan akan berlangsung dalam waktu dekat. Saat ini belum ada kesepakatan yang tercapai antara kedua klub dan negosiasi diperkirakan akan berjalan alot. Milan News juga melaporkan bahwa ada kesenjangan yang signifikan dalam hal penilaian valuasi Leao antara kedua klub, tetapi hingga saat ini belum ada angka resmi yang bocor ke publik terkait negosiasi ini. Sebelumnya Rossoneri meminta sekitar 60 juta euro sebagai biaya minimum untuk memulai negosiasi terkait bintang asal Portugal itu. Namun tim Turki disebutkan ingin menutup kesepakatan di angka sebesar 40 juta euro. Di sisi lain, Leao sendiri masih belum membuat keputusan apapun terkait masa depannya. AC Milan melirik Mathias Soule untuk melengkapi lini serang dan AS Roma terbuka melepasnya menurut sebuah laporan. Matteo Moreira berbicara tentang situasi transfer di Roma yang melibatkan nama Soule dan disebutkan telah terjadi kontak awal. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Kami sudah membicarakan kemungkinan kepergian Mathias Soule dari Roma selama berminggu-minggu. Giallorossi terbuka untuk mendengarkan tawaran untuk Soule. Sudah banyak pembicaraan tentang Premier League dan bahkan kemungkinan masa depan di Arab Saudi. Tapi saya ingin menceritakan kisah di balik layar yang masih harus dilihat apakah itu bisa menjadi sesuatu yang konkret atau tidak. Dalam beberapa hari terakhir, Soule juga ditawarkan ke AC Milan yang sedang mencari pemain dengan karakteristik tersebut. Masih harus dilihat apakah ada ruang untuk negosiasi konkret, tetapi Soule yang kontraknya dengan Roma masih berlaku hingga 2029 adalah pemain yang dihargai oleh klub. Ungkapnya. Lazio masih menunggu Yunus Musa yang sedang dievaluasi oleh Ruben Amorim di AC Milan menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa Lazio mengincar Musa sebagai target transfer berbiaya rendah potensial bagi skuad Gennaro Gattuso. Namun Milan kini mengubah rencana mereka untuk gelandang asal Amerika Serikat itu setelah dia kembali dari masa pinjaman di Atalanta pada akhir musim kemarin. Beberapa minggu lalu, agen sang gelandang menawarkan pemain itu ke Lazio bersamaan ketika Diavolo sedang bernegosiasi dengan Claudio Lotito tentang transfer Mario Gila. Pada saat itu, Bianco Celeste mengajukan pinjaman berbayar 2 juta euro dengan opsi pembelian senilai 18 juta euro dan dapat menjadi kewajiban membeli jika mereka lolos ke Liga Champions. Di sisi lain, La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Musa memiliki beberapa kelebihan dengan bisa bermain di sisi sayap kanan sebagai wingback. Sikapnya selalu teladan dan pekerja keras. Namun Amorim ingin Musa mengubah kebiasaannya dalam mengambil sebuah keputusan, dan jika dia tidak dapat berubah, maka Lazio bisa menjadi pelabuhan berikutnya. Sanghon Diawara telah menyelesaikan pemeriksaan medis dan segera untuk tanda tangan kontrak baru dengan AC Milan menurut sebuah laporan. Kemarin, Antonio Vitiello menunggu di luar Centro Ambrosiano tempat Diawara menjalani pemeriksaan medis sebelum tanda tangan kontrak dengan Diavolo. Sang pemain mengikuti semua tes dari ujian media 2 bagian dan menyelesaikan ujian medis di mana dia akhirnya mendapatkan sertifikat kebugaran olahraga. Sekarang Diawara akan menuju jasa Milan untuk menandatangani kesepakatan yang akan membuat dia secara resmi menjadi pemain Rossoneri. Selain itu, Milan juga telah membayar biaya transfer sebesar 3 juta euro dan setelah semuanya selesai, Diawara akan berangkat menuju Australia untuk bergabung dengan tim Ruben Amorim. Nih Mimin kasih video kedatangan Diawara.